Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan menjelaskan materi mengenai akuntabilitas publik, privatisasi otonomi daerah. Langsung saja, nama saya Berlianti Mida. Di sini saya akan menjelaskan pengertian akuntabilitas. Akuntabilitas adalah bentuk kewajiban pertanggungjawaban seorang pemimpin, pejabat, atau pelaksana atau suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan terkait kinerja atau tindakan dalam menjalankan misi dan tujuan organisasi dalam bentuk pelaporan yang telah ditetapkan secara periodik. Menurut UNDP atau United Nations Development Program, akuntabilitas adalah evaluasi terhadap proses pelaksanaan kegiatan atau kinerja organisasi untuk dapat dipertanggungjawabkan serta sebagai umpan balik bagi pemimpin organisasi untuk dapat lebih meningkatkan kinerja organisasi pada masa yang akan datang. Adapun prinsip dimensi akuntabilitas, menurut LAN dan BPKB tahun 2000, prinsip-prinsip akuntabilitas ada 5. Yang pertama, harus ada komitmen dari pemimpin dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengolahan pelaksanaan misi agar akuntabel. Yang kedua, harus merupakan sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga, harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Kemudian yang keempat, harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh. Kemudian yang terakhir, yang kelima, harus jujur, objektif, transparan, dan inovatif. Menurut Mahmud tahun 2013 terdapat 5 dimensi akuntabilitas. Yang pertama, akuntabilitas hukum dan kejujuran. Akuntabilitas ini lembaga-lembaga publik untuk berperilaku jujur dan menaati hukum. Yang kedua, akuntabilitas manajerial. Akuntabilitas ini melakukan pengelolaan organisasi secara efektif dan efisien. Yang ketiga, akuntabilitas program. Program ini berkaitan dengan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak. Yang keempat, akuntabilitas kebijakan. Nah, kebijakan ini terkait dengan pertanggungjawaban lembaga publik atas kebijakan-kebijakan yang diambil. Dan yang terakhir, akuntabilitas finansial. Nah, akuntabilitas ini untuk menggunakan uang publik secara efisien dan efektif, tidak ada pemborosan, kebocoran, serta korupsi. Nah, jenis-jenis akuntabilitas menurut Mahmudi tahun 2013. Akuntabilitas terdiri dari 2 jenis, yaitu yang pertama akuntabilitas vertikal. Nah, akuntabilitas vertikal ini menuju kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya akuntabilitas kepala dinas kepada bupati atau wali kota, menteri kepada presiden, kepala unit kepada cabang, dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada akuntabilitas horizontal. Nah, akuntabilitas horizontal ini kepada publik secara luas atau terhadap sesama lembaga lainnya yang tidak memiliki hubungan antara atasan dan bawahan. Nama saya Reni Anggreni. Di sini saya akan menjelaskan privatisasi. Yang pertama ada definisi privatisasi menurut Piri 1980-an. Menurut definisi Piri, lebih memberikan penafsiran bahwa berpindahnya aset produksi barang dan jasa sektor publik ke sektor swasta hanya merupakan metode regulasi yang disesuaikan dengan mekanisme pasar. Yang kedua ada kriteria pemilihan kebijakan privatisasi. Kriteria umum privatisasi sesuai Undang-Undang 19 2003 dan PP 33 tahun 2005. Yang pertama ada persero yang dapat diprivatisasi harus berkurang-kurangnya memenuhi kriteria A. Industri atau sektor usahanya kompetitif. B. Industri atau sektor usaha yang unsur teknologinya cepat berubah. Yang kedua ada persero yang tidak dapat diprivatisasi adalah A. Persero yang di bidang usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang boleh dikelola oleh BUMN. B. Persero yang bergerak di sektor usaha yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan negara. Dan yang ketiga ada tujuan privatisasi. Yang pertama, meningkatkan efisiensi. Yang kedua, peningkatan mutu pelayanan publik. Dan yang ketiga, mengurangi serta melepaskan campur tangan langsung pemerintah. Tata cara privatisasi. Yang pertama, penjualan saham berdasarkan ketentuan pasar modal. Yang kedua, penjualan saham secara langsung kepada investor. Yang ketiga, penjualan saham kepada manajemen dan atau karyawan persero yang bersangkutan. Prosedur privatisasi.
Yang pertama, prosedur privatisasi melalui penawaran umum dengan cara yang pertama, prosedur persiapan privatisasi melalui penawaran umum. Yang kedua, kegiatan persiapan penawaran umum. Yang ketiga, prosedur penyampaian pernyataan pendaftaran dan persiapan pencatatan saham di Bursa Efek. Yang keempat, prosedur pemasaran dan penetapan harga. Lalu ada prosedur privatisasi melalui mitra strategis dengan cara yang pertama, prosedur persiapan privatisasi melalui mitra strategis. Yang kedua, prosedur prakualifikasi atas calon mitra strategis. Yang ketiga, kegiatan persiapan dan penyerahan dokumen tender. Yang keempat, kegiatan evaluasi penawaran dan penetapan pemenang tender. Lalu ada juga prosedur privatisasi melalui penjualan kepada karyawan dan atau manajemen dengan cara yang pertama yaitu prosedur persiapan privatisasi melalui penjualan kepada karyawan dan atau manajemen. Yang kedua, prosedur persiapan penjualan kepada karyawan dan manajemen. Yang ketiga, prosedur rencana kerja dan penutupan transaksi penjualan. Lalu, dampak positif dari privatisasi yaitu mencegah politisasi dan intervensi pemerintah dalam kegiatan BUMN, sehingga menciptakan efisiensi dan mendorong persaingan yang sehat. Dalam jurnal yang ditulis Kuntoro Mangkusubroto ada 4 dampak privatisasi. Yang pertama, dampak terhadap peningkatan kinerja perusahaan pada umumnya meningkat. Yang kedua, berkurangnya utang negara. Yang ketiga, dampak bagi konsumen yaitu peningkatan efisiensi pada industri yang diatur pemerintah telah disalurkan kepada konsumen dengan harga yang lebih rendah. Yang keempat, dampak bagi pekerja yang pertama yaitu peningkatan kesempatan kerja setelah privatisasi. Yang kedua, peningkatan paket remunerasi termasuk bonus. Yang ketiga, sebagian besar karyawan memperoleh gain dari pembelian saham BUMN yang telah diprivatisasikan. Nama saya Nika Nadilia, NPM 18412070. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Jilan tentang keuntungan dan kerugian privatisasi. Yang pertama, keuntungan privatisasi. Keuntungan privatisasi menurut Kayla 1990 dalam Oswald Mungkasa antara lain, yang pertama, kultur sektor swasta akan mulai mempengaruhi perusahaan, sehingga diharapkan efisiensi dapat ditingkatkan. Selanjutnya, keuntungan meningkat sehingga harga saham akan meningkat. Jika pemerintah masih memegang sebagian saham, maka pemerintah juga akan menikmati keuntungan dari kenaikan saham tersebut. Yang kedua, penjualan saham melalui pasar modal mengakibatkan berlakunya ketentuan pasar modal, terutama menyangkut transparansi perusahaan. Yang ketiga, keterlibatan pegawai yang lebih dalam pengendalian perusahaan yang memungkinkan akan memiliki saham oleh pegawai. Selanjutnya adalah kerugian dari privatisasi. Sedangkan kerugian dari privatisasi adalah adanya privatisasi menurut Searle dan Nell 1992, terjadinya pengalihan monopoli ke tangan swasta yang tidak mempunyai kepedulian pada kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya adalah materi tentang otonomi daerah. Pengertian otonomi daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dalam undang-undang tersebut berbunyi, otonomi daerah merupakan hak, wewenang, serta kewajiban daerah otonom guna mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakatnya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya materi tentang dasar hukum pelaksanaan otonomi daerah. Yang pertama, Undang-Undang Dasar tahun 1945, Amandemen kedua, yang terdiri dari pasal 18 ayat 1 sampai 7, pasal 18A ayat 1 dan 2, dan pasal 18B ayat 1 dan 2. Yang kedua, ketetapan MPR RI nomor 15 MPR 1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah. Yang ketiga, ketetapan MPR RI nomor 4 MPR 2000 mengenai rekomendasi kebijakan dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengenai pemerintahan daerah.
Yang kelima, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah daerah dan pusat. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Vira. Perkenalkan, nama saya Rena Delvira. Di sini saya akan menjelaskan pelaksanaan, tujuan, dan manfaat dari otonomi daerah. Yang pertama ada pelaksanaan otonomi daerah, yaitu pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia menjadi titik penting dalam memperbaiki kesejahteraan rakyat. Perkembangan suatu daerah bisa disesuaikan oleh pemerintah daerah dengan potensi dan khas daerah masing-masing. Selanjutnya ada tujuan otonomi daerah. Yang pertama, untuk meningkatkan pelayanan masyarakat yang baik. Yang kedua, keadilan nasional. Yang ketiga, pemerataan wilayah daerah. Yang keempat, mendorong perbedaan masyarakat. Yang kelima, menjaga hubungan baik antara pusat dengan daerah, antar pusat, serta daerah dalam rangka keutuhan NKRI. Yang keenam, untuk mengembangkan kehidupan yang demokratis. Yang ketujuh, untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam menghubungkan prakarsa dan kreativitas. Yang kedelapan, untuk mengembangkan peran dan tuisi DPRD. Selanjutnya ada manfaat otonomi daerah. Otonomi daerah memberikan hak dan wewenang kepada suatu daerah dalam mengatur urusannya sendiri, sehingga memberikan dampak positif bagi masyarakat maupun pemerintah itu sendiri.